Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Zain dari Cakrawala Institute. Kali ini kita kembali sharing yang berkaitan dengan beasiswa, khususnya beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia atau beasiswa PPI. Topik kita kali ini adalah seputar pertanyaan penting dan jawabannya yang terkait dengan beasiswa PPI. Halo guys, kita jumpa kembali dalam sharing yang terkait dengan beasiswa Pendidikan Pemuda Indonesia atau beasiswa PPI. Video ini merupakan seri ketiga yang terkait dengan beasiswa PPI. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh para peserta atau calon peserta beasiswa PPI, baik dari kalangan pelajar maupun dari kalangan mahasiswa, dan bagaimana jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa pendaftaran beasiswa PPI ini akan segera ditutup pada tanggal 25 November tahun 2020. Karena itu Anda yang ingin memperoleh beasiswa PPI harap segera mempersiapkan diri dan segera mendaftar lewat online, kalau bisa sebelum tanggal 25 November tahun 2020. Karena kalau pada hari terakhir tanggal 25 November kemungkinan besar peserta sangat banyak sehingga dikhawatirkan server bisa sangat lambat dan itu bisa mengganggu proses Anda pada saat mendaftar. Mari kita bahas sejumlah pertanyaan penting dan jawabannya yang berkaitan dengan beasiswa PPI. Yang pertama yaitu bagaimana strateginya agar Anda mudah lolos untuk memperoleh beasiswa PPI. Baik Anda pelajar SMA, SMK maupun madrasah aliyah serta para mahasiswa, baik mahasiswa S1, D4 maupun D3, maka Anda berpotensi memperoleh beasiswa PPI ini dengan mudah, tapi sebelumnya Anda perlu mempelajari dengan serius sejumlah web yang terkait dengan beasiswa PPI. Minimal ada 3 web yang perlu Anda cermati, yaitu eventhunterindonesia.com, kemudian eventhunterindonesia.com /panduan PPI, serta eventhunterindonesia.com /beasiswa PPI. Ketiga web tersebut linknya sudah ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi silahkan pelajari 3 link tersebut sebelum Anda mengisi dan menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan persyaratan mengajukan beasiswa PPI. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah pendaftaran beasiswa PPI ini dipungut biaya? Maka jawabannya tidak sama sekali. Pendaftaran beasiswa PPI ini adalah semuanya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Ada juga sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kartu identitas, yakni bagi Anda para pelajar SMA dan sederajat yang baru masuk, yang kartu pelajarnya belum jadi misalnya, atau para mahasiswa baru yang kartu mahasiswanya juga belum jadi. Bagaimana sebaiknya? Maka jawabannya yaitu, jika Anda belum memiliki kartu pelajar atau belum memiliki kartu mahasiswa karena memang masih baru, bisa diganti. Yang pertama, menggunakan pengumuman
yang menunjukkan bahwa Anda sudah diterima di sekolah tersebut atau Anda sudah diterima di universitas tersebut. Kemudian bisa juga diganti dengan surat keterangan mahasiswa aktif dari pihak yang berwenang di kampus, atau juga bisa diganti dengan melampirkan NISN atau NIM. Kemudian ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan beasiswa jalur kurang mampu, yakni yang berkaitan dengan surat keterangan penghasilan. Dalam kaitan ini, jika Anda biaya kuliah masih ditanggung orang tua, maka sebaiknya menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua. Namun, jika Anda menanggung biaya kuliah sendiri, maka sebaiknya menggunakan surat pernyataan bahwa Anda menanggung biaya kuliah sendiri. Pertanyaan penting yang lain dari para peserta yaitu sertifikat prestasi yang seperti apa yang dikehendaki oleh panitia. Maka jawabannya yaitu sertifikat yang dikehendaki yakni sertifikat 3 tahun terakhir, misalnya tentang sertifikat kejuaraan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bisa juga sertifikat berbagai lomba, atau juga sertifikat kepengurusan organisasi yang terkait dengan kepemudaan. Bisa juga sertifikat seminar, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang cukup banyak dari para peserta, yakni para pelajar dan mahasiswa yang memperoleh beasiswa PBI atau sukses memperoleh beasiswa PBI, kapan akan diinformasikan? Maka jawabannya yakni peserta yang lolos seleksi pada tahap pertama akan diinformasikan melalui email kepada peserta pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Dan bagi peserta yang tidak memperoleh informasi kelulusan, maka Anda dianggap belum lolos seleksi beasiswa PBI. Semoga berbagai informasi ini bermanfaat dan sukses untuk Anda.